mana sih emisi karbon yang lebih besar, kita makan daging atau kita makan buah impor? Kira-kira yang mana tuh? Daging lokal sama buah impor. Buah impor. Buah impor. Kalau Kak Bintang bilang buah impor. Aku yang paling besar ya, buah impor. Buah impor. Kalau Mas aku Kadi, daging. beberapa studi bilang bahwa it is more important to look at the produce itself rather than where we buy it. Karena buah dalam prosesnya, misalnya dalam 6 bulan, 9 bulan, dibandingkan dengan proses sapi itu lah ya, sampai kita beli jadi daging itu sangat lebih besar dibandingkan misalnya kita impor buah dari Thailand. Shipping atau transportasi itu hanya kontribusi 10% dari total. Sebuah fakta baru. Yang namanya melakukan peternakan itu ya, itu emisi karbonnya itu lebih tinggi. Kenapa? Jadi sapi ini ya, sebagai contoh ya, sapi atau kambing gitu ya, itu dari kotorannya aja tuh udah gas metan. Produksinya tuh banyak sebenarnya. Hai Green Hoppers, selamat datang di Bistik, bincang asik soal plastik. Dimana di sini kita akan ngobrol soal keseimbangan hidup. Mulai dari gaya hidup kita, cara kita menjaga bumi kita, sampai upaya kita untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Senang sekali rasanya saya Bintang Cahya bisa menemani Green Hoppers ngobrol-ngobrol seru sama para speakers inspiratif kita. Mereka adalah sustainability specialist ya. Sustainability friends kita. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng Kak Azad Sudrajat from Government and Public Relation. Kemudian ada Kak Sarah Audadi dari Partnership and Sustainability and Impact. Kemudian ada Kak Muhammad Ardiansyah dari Research and Development. Halo Kak Azad, Kak Sarah, Kak Halo Kak Ardi. Bintang. Gimana kabar semuanya? Baik, Good. alhamdulillah. Kita main kok. Alhamdulillah. Kak Bintang sendiri gimana Kak Bintang? Ini tampak zen ya. Kalau melihat bertiga gitu ya. Green. Aku sih paling muda sih harusnya. Oh iya. Sebentar. Mungkin boleh dites berapa usianya? 20 ya. Oh 20, saya 19. Kita beda tipis. Beda tipis lah ya. Oke, ini kan Kak Azad, Kak Sarah sama Kak Ardi ini adalah profesional yang banyak bersinggungan dengan isu-isu lingkungan gitu ya ceritanya. Kita pengen tahu juga nih, boleh cerita sedikit sama Green Hoppers, cerita di balik profesinya masing-masing ini ngerjain apa sih? Mungkin dari Kak Sarah dulu nih, ladies first. Dari aku mungkin aku biasa dipanggil Sarah. Yes. Aku dari Partnership Sustainability and Impact, tim di Green Hope. Mostly kerjaan aku itu fokus on building strategic partners, bentuk-bentuk kerjasama di mana kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan dan mensosialisasikan, mengkomunikasikan dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak sosial yang positif yang bisa Green Hope berikan ke masyarakat dan lingkungan. Wow, gitu. Jadi kita banyak partner-partner seperti macam lembaga riset ataupun misalnya dari waste management company gitu. Jadi kita tahu nih masalah lingkungan itu nggak bisa diselesaikan dengan kita sendiri, walaupun mungkin kita punya solusi, tapi kita nggak bisa kerja sendirian. Nah, itu gunanya fungsinya tim PSI ya, singkatannya PSI di Green Hope untuk bangun kerjasama. Oke, kita butuh Green Hoppers di luar sana ya untuk bantu kita. Tapi pasti tentunya tidak lepas dari yang namanya research and development. Bagaimana yang berada sehari-harinya di sini? Ngapain aja nih Kak Ardi? Oke Kak Bintang, perkenalkan dulu ya, aku Ardi, dipanggilnya biasa Ardi. Aku dari Departemen Research and Development. Yes. Kalau Kak Sarah sendiri kan itu dari strategik ya. Kalau aku sendiri tuh departemen di Green Hope ini yang memang dari hulunya, Kak. Jadi aku create material yang memang ke arah sustainability-nya gitu. Jadi aku coba create material yang dia biodegradable dan intinya mudah terurai dan itu bagus buat ke lingkungan kita pastinya. Oke.
Nice, wow. Nah, ini kalau tadi Kak Sarah dengan Greenhoppers di luar sana, lalu ada chefnya nih ya, behind the scene-nya gitu. Chefnya. Ini Kak Azat nih yang Yes. hubungannya lebih jauh lagi ya. Ngapain Hmm. aja nih Kak sehari-harinya? Kalau aku sebenarnya lebih ke pelengkap ya, nggak juga sih. Jadi kalau misalkan tadi Sarah partnership, terus Ardi lebih ke researchnya. Mm-mm. Nah aku sebenarnya adalah menghubungkan gimana solusi-solusi yang ada pada kita itu relate dengan our kebijakan kita, our policy. Oke, Jadi mm-mm. advokasi kebijakan juga ada. Mhm, Lalu kita juga mhm, kerjasama dengan pemerintah mhm. dalam negeri, dan pemerintah luar negeri, ataupun organisasi-organisasi dalam dan luar negeri. Akhirnya ke sana. Tapi kita menyamakan frekuensi yang sama dengan para teman-teman kita, Yes. walaupun itu NGO, pemerintah dan semuanya dengan tujuan yang sama, Wow. sustainability and untuk save our earth gitu sih. Ini menarik banget ya, Ya. Kak Azat, Kak Sarah, dan Kak Ardi gitu, karena dan Greenhoppers juga kita tuh udah ngerasain lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin gitu ya, kayak perubahan cuaca, perubahan iklim, dan mulai banyak sekali ajakan-ajakan untuk sustainable living gitu. Sebenarnya sustainable tuh apa sih, Kak Azat? Sustainable itu apa? Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia sebenarnya sustainable itu artinya berkelanjutan. Nah, ketika Oke. kita bicara soal sustainable itu banyak sebenarnya, kalau definisinya atau yang kita pahami itu bisa ke sustainable finance, bisa ke sustainable lifestyle. Yes. Tapi apa sih sebenarnya, kan gitu pertanyaannya. Betul. Nah, sebenarnya sustainable itu adalah bentuk rasa cinta kita, Mm-mm. keseimbangan antara hubungan kita dengan alam. Oke. Sebenarnya itu. Mm-mm, Tapi ketika mm-mm. kita bicaranya soal sustainable, kita nggak cuma mikirnya keseimbangan dengan alam, Mhm, tapi juga dengan ekonominya, dengan mhm. sosialnya, minimal 3. Jadi ada cinta dengan alam, lalu kita social impact-nya juga bagus, lalu Oke. ekonominya juga bagus. Jadi kalau misalkan kita punya triangle yang kemudian itu Mm-mm. seimbang, Mm-mm. kita bisa bilang itu solusi-solusi yang sustainable. Gitu. Oh, tapi kalau salah satunya kita nggak ini berarti belum dikatakan Belum sustainable? dikatakan sustainable. Jadi Bisa minimal jadi harus 3? yes, minimal harus ada 3. Misalkan Oke. ada solusi yang ramah lingkungan banget nih menurut kita, Mm-mm. tapi mahal, ya Oh, kan? seperti itu maksudnya. Yes. Baik, jadi Berarti kan harus nggak sustainable ada kan? aspek itu ya, yang Yes. dari sisi ekonominya, Betul. alamnya, dan yang satunya lagi tadi Sosial. sosial. Yes. Oke, baik. Nah, ini jadi kenapa dong sustainable living itu atau sustainable lifestyle ini tuh jadi penting banget nih buat masa depan kita dan juga bumi ya, bumi tersayang yang kita tinggali ini satu-satunya. Gimana tuh Kak Sarah? Kalau aku sih menganggap sustainable itu yang paling utama adalah being more mindful. Kita lebih mawas terhadap semua keputusan yang kita ambil, baik itu dari diri sendiri, untuk diri sendiri, mulai dari yang kecil dulu, untuk Oke. diri sendiri, terus untuk keluarga, untuk sekitar kita. Baru nanti kemudian hal-hal yang kecil itu bisa punya skala lebih besar lagi ke lingkungan gitu. Jadi being sustainable means being more mindful about every decision that you make. Jadi ketika kita lebih tahu dampak-dampak domino effect yang mungkin bisa terjadi nanti di mungkin nggak akan kejadian di sekitar kita atau di lingkungan kita yang terdekat, tapi akan punya impact yang besar di hilir gitu ya. Itu kita akan jadi lebih mawas diri, lebih ya? mawas diri, lebih sepertinya Aware lah kalau ya. kita ambil langkah ini nggak baik ke depannya, kayak gitu sih. Mungkin Kak Ari? Mungkin Kak Ardi mau nambahin? Kalau dari sisi aku ya, sustainable itu ya, bahasanya gini, Kak Bintang, jangan sampai kita punya satu solusi gitu, atau solusi itu tuh kita lihat baik padahal impact-nya tuh nggak semua bidang gitu ke semua. Oke. Tadi kan udah Jadi disebut. harus holistic gitu Yes, ya? Of course, holistic. kalau menurut aku tuh kayak gitu. Karena aku basic-nya itu dari science ya, jadi menurut aku kalau misalnya aku bisa kasih sebuah keuntungan ya buat lingkungan gitu dari sisi aku research and development, itu tuh bagus gitu, dimana hasil impact-nya itu ke lingkungan itu justru bikin lingkungan itu jadi lebih baik gitu, jadi lebih hijau gitu. Kemudian nggak merugikan hal lain, baik dari sisi ekonomi gitu kan, maupun dari sisi lingkungan ya, biotanya, mikroorganismenya gitu, semuanya itu dan makroorganismenya itu semua tuh justru kita tuh malah ngebantu lingkungan gitu. Apalagi kita udah mulai harusnya aware sebagai anak muda itu ya, kalau nanti tuh kedepannya kita bakalan gimana sih, apalagi tadi
Kak Bintang juga sempat nyinggung global warming, terus air laut itu naik. Nah itu tuh harusnya kita udah aware banget gitu. Dan anak muda tuh harus masuk ke dalam sustainability. Karena nanti kerasanya nggak hari ini ya, besok atau bisa jadi di anak kita, di cucu kita, begitu. Nah, kita harus pikirkan. Yes, gitu. benar banget. Kadang aku juga ngerasa kayak bisa nggak ya nanti anak cucu aku menikmati keindahan alam Indonesia gitu ya. Ya sekarang aja kan global warming itu kan kita tahu ada glacier di kutub utara udah mulai mencair gitu kan. Nah, kita harus pikirkan dari sekarang gimana caranya solusi-solusi yang mencintai lingkungan. Benar gitu sih. Dan semakin kesini rasanya suhu di kota kita semakin ya. Iya, aku yakin orang-orang juga ngerasain sih haredang ya. Nah ini kan kalau misalnya aku sendiri cewek gitu ya kan, cewek itu kan kayaknya nggak pernah cukup ya bajunya. Bener ya Sar? Kalau di lemari bilangnya aduh nggak punya baju, padahal segambrengnya nggak masalah pertama perempuan. Kita berapa ya baju ya? Nah kita tuh lately kayak yang namanya thrifting itu lagi tren juga gitu ya. Nah itu apakah termasuk pergerakan mendukung sustainable lifestyle kah atau gimana? Karena kan beli baju second ya. Nah jadi yang perlu kita bentuk sebelum kita memutuskan apa nih langkah kita untuk menyelamatkan lingkungan, prinsipnya tadi apakah kemudian solusi atau tadi yang mau kita produk yang kita mau beli, apakah dia mencintai lingkungan atau tidak, satu. Nah dalam sisi cintai lingkungan itu nanti banyak indikatornya seperti misalkan apakah menghasilkan emisi karbon, nah seperti itu kan, apakah dengan kita membeli thrifting itu membantu atau tidak gitu ya, atau justru malah memperparah. Betul, bisa gitu jadi ya. seperti itu kan. Tapi menurut penelitian beberapa memang karena kan tuh circular economy ya, berarti emisinya kemungkinan dipastikan tuh akan lebih sedikit dibandingkan kita beli baju baru. Cuma tidak sampai situ, tapi apakah dengan kita membeli baju baru atau kita dengan membeli thrifting itu juga berdampak pada water enggak gitu kan, dengan lingkungan ekosistem airnya, dengan mencucinya apakah kemudian itu berdampak atau tidak. Atau misalkan dengan kita membeli thrifting itu membantu enggak, kalau misalkan baju bekasnya cuma dibuang lalu dibakar, apakah kemudian gas-gasnya berbahaya atau tidak gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih produk-produk yang katanya cinta lingkungan. Nah, harus kita pikirkan jadi dulu. nggak boleh kompulsif ya. Iya, tidak langsung kesimpulan aja. Sekarang begitu semakin kan panjang nih kalau misalnya memutuskan untuk beli sesuatu. Betul, gitu ya. tapi nggak cuma sampai situ, tapi kita juga harus memikirkan social impact-nya seperti apa, terus ekonomi impact-nya seperti apa. Apakah kemudian kita dengan membeli thrifting itu juga membantu UMKM misalkan, atau kita atau sebaliknya mematikan industri baju baru atau tidak. Nah, hal-hal ini yang harus kita pikirkan dengan matang. Cuma yang tadi kata Sarah bilang, lalu mana nih dari 3 indikator ini yang harus kita pilih? Tentunya yang cinta lingkungan, tapi harus seimbang dari ketiganya ya Sarah. Iya, betul. Kalau aku boleh tambahin, mungkin ketika kita mau melakukan sesuatu hal atau kira-kira dampak dari hal yang kita lakukan sekarang, mungkin kalau misalnya orang awam kita nggak terlalu nggak terlalu bisa jauh kali ya memikirkan faktor. Kalau misalnya Kak Azet tadi kan ada faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial. Mungkin kalau dari kita sendiri kita kadang beli baju aja kok ribet banget sih gitu kan. Kalau orang awam kan yang penting saya punya baju besok mau lebaran gitu kan. Kalau aku bisa tambahin dari sudut pandang sustainability gitu ya, kita fokus on what we are buying, on what we are consuming, rather than dari mana atau barang itu berasal gitu. Kalau misalnya tadi baju ya, baju yang second gitu kan. Kalau second sendiri kan berarti kita mengeliminasi baju baru yang mungkin rantai produksinya lebih panjang dong. Berarti itu udah satu tahap lebih di depan gitu. Berarti emisinya kemungkinan akan lebih rendah. Lebih rendah gitu. Kita tidak berkontribusi terhadap penambahan emisi karbon misalnya. Kemudian contoh yang sempat aku pernah baca ya. Kalau ini mungkin arahnya ke makanan gitu. Mana sih emisi karbon yang lebih besar, kita makan daging atau kita makan buah impor? Kira-kira yang mana tuh? Dagingnya dari mana dulu? Kita makan daging lokal. Daging lokal ya. Sorry, daging lokal sama buah impor.
Kira-kira mana yang paling apa? Paling besar, emisinya atau yang buah paling impor? Buah impor. Kalau Kak Bintang bilang buah impor. Aku yang paling besar ya, buah impor. Buah impor. Kalau Kalau Mas aku Kardi? Daging. Beberapa studi. Susah nih kalau orang riset ya. Daging. Suka beda sendiri sih. Kalau beberapa studi bilang bahwa it is more important to look at the produce itself rather than where we buy it, karena proses agrikultur sendiri itu emisi karbonnya sudah sangat tinggi dibanding agrikultur dalam hal ini pertanian peternakan dibandingkan buah, karena buah dalam prosesnya misalnya dalam 6 bulan 9 bulan dibandingkan dengan proses sapi itu ya, sampai kita beli jadi daging itu sangat lebih besar dibandingkan misalnya kita impor buah dari Thailand gitu ya, durian. Tapi kita harus pikirkan shippingnya juga dong. Iya, gimana dengan shipping atau transportasi itu hanya kontribusi 10% dari sebuah fakta baru. Gitu. Karena juga setahu aku ya, aku nambahin juga ya Kak Bintang. Mungkin nimpalin boleh. Kak Sarah juga ya, karena memang yang namanya melakukan peternakan itu ya, itu emisi karbonnya itu lebih tinggi. Kenapa? Jadi sapi ini ya, sebagai contoh ya, sapi atau kambing gitu ya, itu dari kotorannya aja tuh udah gas metan, produksinya tuh banyak sebenarnya itu. Dari itu. Tapi bukan berarti itu tidak boleh ya. Bukan berarti itu nggak boleh beternak karena gas emisinya. Betul. Gitu yang penting kita gimana nih cara how to-nya. Nah kebetulan banget kalau Green Hoppers nih sekarang lagi nonton gitu ya. Kita kan suka bingung gitu. Gimana sih sebenarnya cara untuk mulai habit sustainable lifestyle ini gitu kan. Karena kan kita harus mindful nih dengan gimana nih pengelolaan barang konsumsinya. Apakah dia cukup peduli pada lingkungan. Terus belum lagi kita dihadapi oleh rasa malas kita sendiri. Mager. By the way Kak Bintang gak ada yang bajunya dijadiin elap gitu kayak ibu. Ada. Nah ini pengen tahu deh, mungkin jadi satu pertanyaan terakhir untuk semuanya. Gimana sih sebenarnya cara untuk nerapin si sustainable lifestyle ini di kehidupan kita sehari-hari gitu? Mulai dari milih produk sampai kehidupan yang lainnya gitu. Iya. Yang paling penting itu cari cara atau produk yang paling gampang kita dapatin. Jadi kita nggak harus ribet banget gitu. Nggak harus just tip ya. Nggak harus just banget gitu ya. Nggak harus ribet deh pokoknya. Ya, jadi cintai lingkungan dengan apa yang kita bisa dulu. Itu kita sudah satu langkah di depan kalau kita udah cinta lingkungan begitu ya. Oh iya, berarti artinya nanti semua keputusan kita arahnya akan ke sana. Itu satu. Lalu yang kedua, tadinya tentu adalah kita harus pikirkan apa sih dampaknya. Itu yang kedua. Jadi kalau misalnya kita misalkan tadi beli produk A, apa sih nanti dampaknya? Apakah kemudian menyebabkan banjir gitu misalkan? Apakah kemudian nanti punya gas emisinya tinggi gitu ya? Atau kan nanti bisa apa? Nah, hal-hal itu yang perlu kita pikirkan. Yang ketiga, yang kita bisa terjangkau. Jadi jangan sampai kita memaksakan juga. Misalkan, ya aku nih misalkan mau beli tiket Coldplay gitu, nggak mampu misalkan gitu ya, itu nggak sustainable gitu kan, nggak sustainable. Berarti jangan harus kita tiba-tiba terjangkau. Coldplay ya. Betul ya. Tapi kan tuh kadang-kadang subjektif ya, soal ya. kemampuan. Tapi kemampuan diri kita. Jadi kita harus lihat dulu dari diri kita, apa yang kita bisa kita lakukan. Jadi jangan nunggu-nunggu. Jadi yang bikin orang-orang lama itu karena nunggu, oh ini ramah lingkungan mahal semua, enggak. Cari apa yang kita bisa, ayo kita lakukan. Thank you so much ini ngobrol-ngobrolnya Kak Azad, Kak Sarah dan juga Kak Ardi. Seru banget sebetulnya, tapi kita karena sangat singkat, tapi kita tentunya akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya untuk ngobrol lebih seru lagi di topik yang lebih advance lagi mungkin ya, lebih dalam begitu kan. Nah tentu saja Green Hoppers nanti kita dengerin ya gimana obrolan kita selanjutnya. Tapi thank you so much yang udah dengerin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan dan juga inspirasi buat para Green Hoppers tentunya, dimana kita tuh sebenarnya bisa belajar ya dan ngambil tindakan yang dari small things dulu nih gitu. Nggak usah yang gede gitu yang mungkin kita belum bisa lakukan, tapi start small. Yes. Oke. Nah, kalau gitu thank you so much sekali lagi buat Kak Azad, Kak Sarah dan juga Kak Ardi buat speakers kita. Dan kalau Green Hoppers pengen terus connected dengan acara kita Bistik ini, ikutin kita di sosial media ya di @greenhope.co, sama juga dengan YouTube-nya ya, sekali lagi di @greenhope.co. Dan silakan teman-teman bisa bagikan link podcast ini ke orang-orang di sekitar kamu ya. Dan di sini tentu saja kita memiliki
semuanya peran yang sama untuk menciptakan perubahan positif untuk membangun masa depan yang lebih maju, lebih hijau, dan berkelanjutan tentu saja. Saya Bintang Cahya, mau pamit dulu. Sampai ketemu di episode-episode Bistik selanjutnya. Salam Bistik, bincang asik, salam plastik. Bye-bye.